Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinty Larsati Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan teori gelombang perusahaan yang dikemukakan oleh dua tokoh penting, yaitu Hansen dan Skamter. Teori ini membahas bagaimana perekonomian tidak selalu stabil, tetapi mengalami siklus naik turun secara berkala. Gelombang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, inovasi, konsumsi, dan kebijakan pemerintah. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengetahui penyebab perubahan kondisi ekonomi suatu negara serta solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Nah, teori gelombang perusahaan ini menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara tidak selalu berada di kondisi yang stabil, melainkan mengalami naik dan turun yang disebut sebagai siklus ekonomi. Fluktuasi ini terjadi secara berulang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan investasi, konsumsi masyarakat, kebijakan pemerintah, serta kondisi global. Nah, dalam praktiknya, tidak ada negara yang benar-benar terhindar dari siklus ekonomi ini, termasuk Indonesia. Hansen dan Skamter memberikan penjelasan yang berbeda mengenai penyebab utama siklus tersebut. Hansen lebih menekankan pada faktor investasi dan struktur ekonomi, sedangkan Skamter menekankan inovasi dan peran wirausaha sebagai pendorong utama perubahan ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian siklus ekonomi. Nah, seperti gambar tersebut, kita lihat bahwa siklus ekonomi merupakan fluktuasi aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu yang mencerminkan kondisi naik turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, siklus ini terjadi dalam beberapa fase utama, yaitu fase ekspansi. Di fase ekspansi ini, ekonomi tumbuh, produksinya juga meningkat, lalu seiring dengan investasi yang naik dan lapangan kerja cenderung bertambah. Nah, fase yang kedua adalah fase puncak, di mana ekonomi mencapai kondisi tertinggi sebelum mulai melambat. Selanjutnya adalah fase resesi, di mana pertumbuhan mulai menurun, investasi juga berkurang, dan pengangguran terus meningkat. Lalu yang terakhir adalah fase depresi. Nah, kondisi terendah ekonomi dengan penurunan aktivitas secara signifikan. Nah, siklus-siklus ini dipengaruhi oleh permintaan agregat, investasi, kebijakan ekonomi, serta faktor eksternal seperti kondisi global. Teori menurut Alvin Hansen. Alvin Hansen berpendapat bahwa siklus ekonomi disebabkan oleh fluktuasi investasi yang terjadi dalam perekonomian. Menurutnya, investasi merupakan komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Nah, selain itu, Hansen juga menyoroti faktor lain seperti pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang tidak stabil. Ketika investasi meningkat, maka ekonomi akan tumbuh. Namun, ketika investasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan pengangguran cenderung menambah. Oleh karena itu, kestabilan investasi menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Konsep secular stagnation. Konsep secular stagnation ini diperkenalkan oleh Hansen untuk menjelaskan kondisi stagnasi ekonomi dalam jangka panjang. Secular stagnation merupakan keadaan ketika pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat dalam waktu yang lama meskipun tidak terjadi krisis yang besar. Nah, kondisi ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya peluang investasi baru. Nah, kesempatan investasi produktif semakin sedikit sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, adanya pertumbuhan penduduk yang melambat. Nah, permintaan pasar berkurang karena jumlah penduduk tidak berkembang dengan cepat. Lalu yang terakhir adalah minimnya inovasi dalam perekonomian, di mana kondisi ini kurangnya pembaruan teknologi dan produk baru yang membuat ekonomi sulit untuk berkembang. Nah, dalam situasi ini, ekonomi cenderung tetap stabil, tetapi sulit mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan negara yang tidak mengalami krisis, namun juga tidak berkembang dengan cepat. Baiklah, kita masuk ke teori menurut Joseph Skamter. Nah, Joseph Skamter ini memiliki pandangan yang berbeda dengan Hansen. Ia berpendapat bahwa siklus ekonomi terjadi karena adanya inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha atau entrepreneur. Nah, inovasi tersebut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan membuka pasar baru.
Namun, inovasi tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan muncul dalam gelombang. Oleh karena itu, ketika inovasi meningkat, ekonomi akan tumbuh pesat. Nah, lain ketika inovasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terus menurun atau melambat. Materi selanjutnya adalah peran inovasi dalam siklus. Menurut Joseph Scumter, inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan siklus ekonomi. Inovasi menjadi pendorong utama pertumbuhan karena mampu menciptakan peluang baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Inovasi tersebut dapat berupa produk baru, metode produksi yang lebih efisien, pembukaan pasar baru, dan juga penemuan sumber bahan baku baru. Nah, ketika inovasi muncul, aktivitas ekonomi akan meningkat karena perusahaan berusaha memanfaatkan peluang tersebut. Namun, setelah inovasi menyebar dan menjadi hal yang umum, maka pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga muncul inovasi baru lagi. Nah, proses inilah yang menyebabkan siklus ekonomi terjadi secara berulang. Nah, adapun contoh nyatanya, contohnya seperti AI, internet, startup digital, e-commerce. Nah, saat inovasi baru muncul, ekonomi berkembang cepat. Namun, ketika inovasi tersebut menyebar luas, pertumbuhan kembali melambat sampai ada inovasi berikutnya muncul. Inilah yang menyebabkan gelombang ekonomi terus berulang. Baiklah, selanjutnya adalah gelombang Scumter. Nah, Scumter membagi siklus ekonomi menjadi 3. Yang pertama ada gelombang pendek. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat dan biasanya dipengaruhi oleh perubahan kecil dalam permintaan, produksi, serta kondisi pasar sehari-hari. Nah, gelombang ini mencerminkan fluktuasi ekonomi yang bersifat sementara. Lalu selanjutnya adalah gelombang menengah yang berlangsung lebih lama dibandingkan gelombang pendek. Umumnya dipengaruhi oleh perubahan investasi, siklus bisnis, serta kebijakan ekonomi. Gelombang ini sering berkaitan dengan naik turunnya aktivitas industri. Yang terakhir adalah gelombang panjang atau kontraktif. Nah, terjadi dalam waktu jangka panjang, bahkan mencapai puluhan tahun, dan biasanya dipicu oleh inovasi besar yang mengubah struktur ekonomi secara signifikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membandingkan dua tokoh, yaitu Hansen dan Scumter. Nah, fokus utama Hansen itu berfokus pada investasi dan faktor struktural ekonomi, sedangkan Scumter lebih ke inovasi dan kewirausahaan. Penyebab siklus menurut Alvin Hansen itu adalah fluktuasi investasi dalam perekonomian, sedangkan Joseph Scumter ia lebih cenderung ke gelombang inovasi yang tidak merata. Nah, pandangan menurut Hansen cenderung pesimis, menekankan pada stagnasi jangka panjang, sedangkan Scumter cenderung optimis, inovasi sebagai pendorong pertumbuhan. Lalu peran utamanya menurut Hansen adalah peran investasi dan kebijakan ekonomi, sedangkan Scumter lebih ke peran entrepreneur dan inovator. Lalu dampaknya terhadap ekonomi menurut Hansen adalah resiko perlambatan atau stagnasi ekonomi, sedangkan menurut Scumter menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi. Kita masuk ke dalam studi kasus. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami dinamika ekonomi yang mencerminkan teori siklus ekonomi. Pada periode sebelum pandemi, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan perkembangan sektor digital seperti e-commerce dan startup. Nah, banyak juga perusahaan teknologi bermunculan dan menciptakan lapangan kerja baru yang menunjukkan adanya gelombang inovasi seperti yang dijelaskan oleh Scumter. Namun, ketika terjadinya pandemi COVID-19 melanda, aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis, banyak usaha mengalami penurunan pendapatan, investasi melambat, dan tingkat pengangguran meningkat. Nah, kondisi ini mencerminkan fase resesi dalam siklus ekonomi. Setelah pandemi mereda, ekonomi Indonesia mulai pulih secara bertahap. Nah, pemerintah mendorong pemulihan melalui kebijakan fiskal seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Sementara, inovasi digital semakin berkembang pesat. Saat ini, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan, meskipun masih mengalami tantangan seperti inflasi dan tekanan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia bergerak dalam siklus, sesuai dengan teori Hansen dan Scumter, di mana faktor investasi dan inovasi sama-sama berperan penting. Lalu kita analisis. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa perekonomian Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi global.
Nah, inovasi digital berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Namun, ketergantungan pada investasi dan kondisi global membuat ekonomi Indonesia tetap rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peningkatan investasi dan pengembangan inovasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan teori gelombang perusahaan. Nah, teori gelombang perusahaan ini menjelaskan bahwa perekonomian tidak berjalan secara stabil, melainkan mengalami siklus naik dan turun secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama investasi dan inovasi yang menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. Menurut Alvin Hansen, siklus ekonomi dipengaruhi oleh fluktuasi investasi dan faktor struktural, sehingga dalam jangka panjang ekonomi berpotensi mengalami stagnasi jika tidak ada dorongan investasi yang cukup. Sementara itu, menurut Joseph Scamter, menekankan bahwa inovasi dan peran wirausaha menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan terjadinya gelombang siklus. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siklus ekonomi merupakan fenomena yang wajar dan tidak dapat dihindari. Nah, pertumbuhan ekonomi akan terus bergerak naik dan turun tergantung pada perkembangan investasi dan inovasi. Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan keseimbangan antara peningkatan investasi dan pengembangan inovasi. Baiklah, materi teori gelombang perusahaan ini bersumber dari buku Scamter, yaitu Business Cycle, lalu Hansen, Full Recovery or Stagnation, dan Mankiw, buku Macroeconomics, serta ada berasal dari Data Ekonomi Indonesia, BPS, dan Bank Indonesia. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.